Shalom, kembali lagi di Klavos Malamoy. Saya berada di Danau Uter, Kabupaten Maibrat. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di saat ini ya Tuhan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Tapi sebelum kami membaca itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mau bertakhta dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk mengerti, memahami akan maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini bagi kita sekalian terdapat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan bagi kita bagaimana kita bersyukur pada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita bagaimana kita diberi kehidupan bagi Tuhan dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mana dalam pembacaan ini, bagaimana Dia mengatakan kepada umat Israel yang keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka, penuh dengan susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir hingga ke tanah Kanaan, Tuhan Allah mencobai mereka, menyaring mereka sehingga yang memasuki akan tanah Kanaan adalah generasi keturunan yang tidak mengetahui penderitaan. Dalam perjalanan dari bangsa Israel dari tanah Mesir hingga ke tanah Kanaan, disitulah perbuatan tangan Tuhan yang nyata untuk kebaikan Tuhan kepada umat manusia. Yang mana kita lihat pada ayat 1, 2, dan 3. Di situ menerangkan bagaimana kehidupan akan bangsa Israel, perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir hingga ke tanah Kanaan. Yang mana Tuhan mengatakan bahwa segenap perintah yang kusampaikan, berarti dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga ini adalah perintah yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Kepadamu hari ini haruslah kamu melakukan, harus kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Berarti perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, satu amanat yang harus kita lakukan yaitu setia. Setia menjalankan segala perintah dan ajaran Allah. Bangsa Israel menjalankan setiap perintah dan ajaran Allah dengan setia. Makanya dia memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah yang penuh susu dan madu, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan hal yang kedua yaitu merendahkanlah hatimu. Setelah setia, merendahkanlah hatimu. Berarti kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh iri, tidak boleh dendam, tetapi merendahkanlah diri seperti Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus merendahkan diri. Kita harus mencontohi karakter sifat Yesus Kristus, merendahkan diri. Hal yang kedua yang diperintahkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yaitu merendahkan diri.
dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah, berarti merendahkan diri. Hal kedua, bangsa Israel melakukan perintah ini dan mereka memasuk tanah Kanaan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, kondisi kehidupan kita yang mana Tuhan izinkan untuk kita menjalani akan masa pandemi ini dengan penuh banyak hambatan, tantangan dan persoalan hidup. Pembatasan hidup kita dibatasi. Keluar daerah kita dibatasi, keluar rumah kita dibatasi. Tetapi Tuhan Allah selalu menyertai kita. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah yaitu pertama setia. Kalau kita setia kepada Allah, berarti kebaikannya itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersosial, jelas dalam kehidupan kita dalam pandemi COVID-19 ini, kalau kita setia menjalankan perintah Allah, mengenal betul firman Allah, menghayati, memahami dan melakukan itu dengan setia, berarti kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri. Jangan kita sombong angkuh dengan segala sesuatu yang kita miliki, tetapi merendahkan diri dan berbagi berkat. Itulah hal yang dituntut. Itulah kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Bangsa Israel melakukan itu, dan kita juga harus melakukan perintah Allah, yaitu kebaikan, merendahkan diri dalam kehidupan kita. Merendahkan diri dalam kita punya pekerjaan kita, merendahkan diri dalam pelayanan kita, merendahkan diri dalam keluarga kita. Kita mencontohi akan sifat Yesus Kristus. Hal itu harus kita lakukan supaya dalam masa pandemi yang kita jalani COVID-19 ini, kalau kita merendahkan diri di setiap apapun pekerjaan kita, di setiap apapun langkah kehidupan kita, dalam setiap apapun kehidupan sosial kita, jelas kebaikan Tuhan itu akan nyata. Seperti bangsa Israel meraih kebahagiaan memasuki tanah Kanaan, kita juga akan merasakan kebahagiaan itu. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan bagi bangsa Israel, tetapi mengajarkan bagi kita sekalian, yaitu setia dan merendahkan diri. Dua hal itu nyata kita pahami, kita hayati, dan terlebih khusus kita melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan mengenal betul kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita bisa merasakan kebahagiaan, kehidupan, kesehatan, kekuatan. Kita boleh bernafas, itulah kebaikan Tuhan. Kalau kita melakukan setia dan merendahkan diri, jelas apapun persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita melewatinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mahkota kemuliaan akan kita dapati. Seperti bangsa Israel mendapat masuk ke tanah Kanaan dengan penuh susu dan madu, kita juga akan mendapatkan hal seperti bangsa Israel mendapatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena di saat ini Engkau memberikan pengajaran bagi kami. Engkau memberikan perintah bagi kami, yaitu pertama setia dan merendahkan diri dalam bangsa Israel dan kita juga di saat ini. Supaya kita betul-betul mengenal akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu bagi kami sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Hamba tak lupa berdoa bagi pendengar Klavos Malamoy. Tuhan berkati kehidupan mereka, jamah kehidupan mereka. Dimanapun mereka melangkah berada, Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Kuasa Tuhan membentengi mereka dalam setiap apapun yang ingin menghancurkan kehidupan mereka. Dan biarlah pergumulan yang mereka naikkan siang dan malam, Engkau mau jawab seturut kasih, kuasa dan kehendak-Mu. Hamba berdoa bagi para pelayan Klavos Malamoy yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau pakai kami luar biasa lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur memohon kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.